Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people. Kali ini saya mau bicara tentang fenomena grup band Sukatani yang menurut saya masih menjadi salah satu isu politik yang paling trending, paling viral dan paling banyak diperguncingkan oleh publik yang tidak berkesudahan. Ini tentu karena menyangkut kebebasan berekspresi, ini menyangkut bagaimana setiap orang itu punya kebebasan untuk mengkritik kekuasaan politik yang ada di negara kita. Wajar kalau bicara tentang kebebasan, bicara tentang ekspresi, di negara kita itu selalu memantik kegaduhan. Mari kita coba cek satu persatu. Pertama, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari rilis lagu yang dibuat oleh grup band Sukatani ini yang berjudul Bayar, Bayar, dan Bayar, yang ini dinilai sebagai bentuk kritik sosial secara terbuka kepada institusi kepolisian. Ingat, yang dikritik itu adalah institusi kepolisian, bukan mengkritik orang per orang yang kemudian menjadi viral dan menjadi ramai. Salah satu syair-syairnya misalnya bisa kita kutip, mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi, touring motor gede, bayar polisi, angkot mau ngetem, bayar polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah syair-syair yang pastinya akan membuat institusi kepolisian itu merah, karena ini cukup menohok dan cukup menusuk. Karena memang selama ini banyak sekali yang terkait dengan keluhan-keluhan kepolisian secara institusional, itu dinilai cukup meresahkan dengan praktek oknum-oknum tertentu yang memang seringkali menimbulkan rasa jengkel, mungkin menimbulkan rasa tidak happy di kalangan masyarakat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian lagu band musik Sukatani ini yang berjudul Bayar, Bayar, dan Bayar, yang mostly isi di dalamnya adalah mengkritik institusi kepolisian, itu menjadi ramai. Apalagi tidak tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, grup band ini meminta maaf secara terbuka dan meminta kepada semua orang tidak menggunakan lagu ini untuk dinyanyikan, apalagi diviralkan di media-media sosial. Publik wajar dong kalau kemudian bertanya-tanya, ada apa yang kemudian membuat grup band ini kemudian jadi viral dan jadi ramai? Apakah betul permintaan maaf itu sebagai bentuk permintaan maaf yang ikhlas lillahi ta'ala? Tapi pada setting bersamaan misalnya ada konfirmasi bahwa grup band Sukatani ini kan sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Tapi terlepas apapun, soal grup band musik yang tiba-tiba ini viral, ini tentu dikaitkan dengan bagaimana kebebasan berekspresi di negara kita. Karena kalau mau jujur, judul lagu Bayar, Bayar, dan Bayar ini adalah kritik sosial secara terbuka. Kalau kita belajar ilmu politik ya, ada seorang ilmuwan politik namanya Gayatri Sefivak. Musik itu seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk mengkritik kekuasaan. Terutama musik ini dijadikan sebagai alat bagi mereka yang suara-suaranya selama ini tidak pernah didengarkan. Apa itu suara-suara yang tidak didengarkan? Ya tentu adalah suara-suara kritis, suara-suara publik, di mana menilai kinerja kekuasaan, dalam hal ini adalah institusi kepolisian, itu kan tidak pernah didengarkan selama ini. Jadi inilah yang saya kira kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menjadi sesuatu hal yang di Indonesia sampai hari ini cukup krusial. Jadi tidak mengherankan ketika tiba-tiba grup band ini meminta maaf, banyak sekali pihak yang menengarai, jangan-jangan ada intimidasi, sehingga grup band ini tampil kelihatan sangat ketakutan, meminta kepada semua orang untuk tidak menyanyikan lagu ini dimanapun. Bahkan salah satu vokalisnya itu diberhentikan jadi guru SD. Ini kan tentu sangat menyedihkan. Seakan-akan mengkritik orang, mengkritik institusi maksud saya di negara kita ini adalah sesuatu hal yang langka. Seakan-akan memberikan kritik di negara kita ini adalah barang mewah. Sehingga orang yang melakukan kritik itu terkesan sangat ketakutan dan terkesan dia tidak punya teman. Inilah yang kemudian menyebutkan seorang Kapolri sekalipun harus muncul kepada publik bahwa itu hanya sebatas miskomunikasi dan meminta kepada grup band Sukatani ini sebagai duta kepolisian. Menurut saya bagus. Yang paling penting adalah apapun kritik yang dilakukan oleh masyarakat secara terbuka kepada institusi kepolisian misalnya, itu harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pembenahan. Bukankah beberapa waktu yang lalu memang kepolisian negara Republik Indonesia sudah melakukan sayembara bahwa siapa yang berhasil mengkritik polisi paling pedas, maka akan dijadikan sebagai sahabat kepolisian, maka akan dijadikan sebagai partner kepolisian. Menurut saya ini bagus, sebagai bentuk
bagaimana institusi-institusi negara di negara ini itu melakukan pembenahan secara signifikan. Dan untungnya menurut saya yang paling penting adalah setelah video ini viral, setelah semua orang memberikan pembelaan dan dukungan kepada grup band Sukatani, polisi juga memberikan sikap yang menurut saya juga sangat layak diapresiasi. Karena bagi mereka mengkritik apapun itu tidak ada persoalan. Bahkan mempersilahkan grup band Sukatani ini untuk pentas manggung dan kembali menyanyikan lagu-lagu bayar ini dimanapun. Dan dipastikan akan dijamin bahwa konser yang mereka lakukan itu akan berjalan damai. Jadi itu yang kemudian menjadi ramai. Tapi secara prinsip sebenarnya, dalam konteks bagaimana memberikan kritik melalui lagu salah satunya, di negara kita ini kan per hari ini seakan-akan memang menjadi suatu hal yang aneh. Tentu ini tidak terlepas dari karena memang nyaris tak ada kelompok-kelompok oposisi di negara kita ini yang kemudian bisa berkembang dengan besar ya. Pertama misalnya kita lihat bagaimana partai-partai politik, semua komponen-komponen politik, bahkan ormas-ormas besar juga tidak pernah berani memberikan kritiknya secara terbuka terkait dengan fenomena politik yang kemudian itu kontroversi. Tiba-tiba muncul grup band Sukatani yang awalnya tidak kenal, tiba-tiba jadi terkenal hanya gara-gara mengkritik institusi kepolisian. Jadi itu yang kemudian menurut saya kenapa persoalan band Sukatani itu menjadi ramai. Mestinya di negara kita ini kritik apapun, mau satir, mau pakai lagu, mau pakai teater, mau demonstrasi, sepanjang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas demokrasi, sepanjang untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara, mestinya dilindungi. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merepresi supaya mereka itu tidak melakukan kritik. Esensi demokrasi itu adalah kegaduhan. Esensi demokrasi itu ada check and balances. Esensi dari demokrasi itu adalah suara-suara nyaring, di mana ketidakadilan itu disampaikan dengan cara apapun. Kalau kita melihat kecenderungan 10 tahun, 15 tahun belakangan ini, menjadi seorang kritikus di negara kita itu langka, bahkan dianggap aneh, bahkan sering juga dianggap sebagai kelompok buzzer yang gagal move on. Jadi di situ kenapa kemudian grup band. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel NES 2045 TV. Bukan TV ya, NES 2045 ya. Saya lupa karena saya punya channel satu lagi, ya NES 2045 TV ya. Teman-teman bila berminat boleh mampir ke sana ya. Ya, ini masalah ya lagu bayar-bayar ya dari band Sukatani ya. Tentu tadi ada penyampaian dan tanggapan dari Bung Adi Praitno, ya, pakar hukum tata negara, ya. Dan kalau kita melihat ya, ini kan semacam saya katakan oknum saja ya, kita katakan kata oknum aja nih. Nah, ada oknum kepolisian yang mengintimidasi. Nah, itu saya dengar-dengar gitu ya, tapi saya nggak tahu sebetulnya dalam bentuk apa cara mengintimidasi atau dipaksa buka topeng kah, dibuka ini kah, karena saya sempat search videonya lagu bayar-bayar itu karena saya juga penasaran gitu ya. Saya buka ternyata memang mungkin khas band mereka itu kan pakai topeng tuh. Nah, jadi mungkin ya barangkali intimidasinya dengan cara memaksa untuk buka topeng atau apa, saya kurang tahu untuk lebih jelasnya ke sana ya. Tapi tadi Bung Adi Praitno telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa, ya, telah memberikan semacam pencerahan kepada kita dan kita dapat mengerti dan memahami bahwa sebetulnya ketika ada kritikan begitu dari lagu-lagu, dari karya apapun itu, dari tulis-tulisan dan sebagainya, ya harusnya itu kita apresiasi. Karena tanpa mereka mungkin kita nggak akan bisa mengevaluasi gitu ya. Atau saya sering menyebutnya ketika ada mengkritik itu sebagai pengingat kepada kita sejauh apa kita sudah melangkah. Ketika langkah kita sudah terlalu jauh atau langkah kita sudah mulai berbelok dan sebagainya dari apa yang sudah ditentukan gitu ya, yang semestinya kita lakukan, itu kan menjadi sebuah evaluasi dan koreksi untuk perbaikan ke depan. Ya, kurang lebih seperti itu konsep berpikir saya sebagai orang awam gitu ya. Kita berbicara by logika saja di channel ini. Nah, tentu kalau misalnya kita memacu pada lagu misalnya,
Ada yang tersinggung nih dengan lagu si A, ada yang tersinggung dengan lagu si B, si C, dan si D, dan seterusnya. Ketika seseorang tersinggung, barangkali itu benar, barangkali gitu ya. Dan biasanya potensi benarnya itu ketika ada yang tersinggung, karena tidak mungkin seseorang tersinggung, apalagi sakit hati, apalagi nggak terima, kalau sesuatu yang didengarnya itu tidak benar. Nah gitu ya. Misalnya lu bilang, lu anjay gitu kan. Kadang-kadang kan kita anak-anak muda kadang-kadang kalau nongkrong gitu ya, wah anjing lu ini lo gitu kan. Dia nggak tersinggung tuh, malah ketawa-ketawa gitu ya. Karena dia nggak merasa gitu loh. Dia kan manusia jadi gitu ya. Kalau misalkan kan banyak tuh anak-anak muda di tongkrongan, oh anjir lo ini itu dan lain sebagainya. Dia nggak merasa, malah ngakak tuh bawaannya, nggak emosi gitu ya. Oh dikatain, anjing katanya gitu. Nggak emosi dia karena dia nggak merasa, malah jatuhnya nanti ngakak satu tongkrongan, ketawa-ketawa dan sebagainya. Ya, karena saya anak muda ya, karena kadang-kadang kita lihat tuh di tongkrongan seperti apa. Itu karena nggak merasa tadi, nggak tersinggung dia. Coba dia tersinggung. Jadi kita curiga, jangan-jangan ini orang beneran itu lagi. Kan itu yang ada di dalam pikiran kita. Tapi oke lah, saya meyakini bahwa teman-teman juga punya logika yang kuat terkait hal ini. Ya kurang lebih dari penyampaian sederhana saya seperti itu ya. Tapi kalau saya melihat misalnya di Yati Ros ini ya, tok tok ini, Salimin masyarakat Indonesia, hip hip hur, kelapa hijau memang segar. Oh ini lagunya ya, yang mereka bela mati-matian bebas berkeliaran. Mau sampai kapan kalian diadu domba? Sama saja kalian mempermalukan diri sendiri. Kebenaran yang memang harus digaungkan karena fungsi Mahkamah Konstitusi sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seorang. Oh iya ya. Semoga Neng Novi baik-baik saja. Kamu tidak sendiri. Jangan takut, banyak sekali yang mendukungmu. Cie pada bermunculan pengkritik. Kemarin kemana aja? Mengapa nggak muncul sendiri pemikiran kayak Sukatani? Cuma cari panggung ya? Jawab jujur. Sebetulnya yang diperlakukan Ben Sukatani bukan hanya dijadikan bahan pembicaraan, dijadikan topik dengan rekaan kata-kata. Bukan itu, carikan promotor dan sponsor supaya lebih terkenal terus, karena belum tahu besok atau lusa orang masih mengingatnya atau tidak. Jujur banget Sukatani, aku udah bosan jadi korban polisi. Orang bisnis selalu jadi sasaran empuk polisi yang dicari-cari kesalahannya untuk dijadikan duit. Bayar. Lucunya saat aku tertawakan mereka, gini ya cara cari uang polisi. Ya gimana bu, kami pulihkan modal. Duh, terima kasih Sukatani yang mewakili hati kami. Memang itu dilakukan oleh banyak polisi kali ya. Tapi saya yakin nggak semua polisi melakukannya gitu ya. Karena banyak sekali polisi yang baik saya lihat teman-teman ya. Kita cinta kepolisian gitu ya. Keluarga saya juga ada misalnya, mungkin keluarga teman-teman juga ada yang polisi, keluarga bapak ibu dan sebagainya. Sebetulnya kita cinta polisi karena kecintaan kita itulah kepada pihak kepolisian atau garis besarnya polisi misalnya, karena bentuk dari kecintaan kita kepada polisi ya, jadi kita kritik mereka ketika mereka ada hal-hal yang menurut kita tidak lagi sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi pekerjaan mereka. Kita kritik, kita ingatkan, lu harusnya nggak gitu, bapak harusnya nggak seperti ini. Ya bebas, baik itu dari karya lagu, baik itu dari ucapan-ucapan dan sebagainya gitu ya. Jadi orang yang cinta kepada seseorang, ketika seseorang itu terlihat menyalahgunakan kekuasaannya, diingatkan, dikritik agar tidak terjerumus lebih jauh dalam menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah kurang lebih seperti itulah dari sudut pandang saya mengenai mengkritik gitu ya, atau kritik gitu.
Ya, terlepas daripada apa yang saya sampaikan, mungkin teman-teman juga ada yang mengerti, ada yang ingin disampaikan, boleh silakan di komentar pada video ini kita diskusikan bersama. Yang terakhir saya akan baca, yang merasa tersindir yaitu polisi karena mereka selalu melakukan pemalakan di jalan, apalagi jalan tol. Miris ngelihatnya. Kapan kalian sadar kalau ada yang kritik, kalian marah? Kalian dikritik sepedas apapun gak bakalan berubah karena kalian gak takut sama akhirat. Mungkin itu saja, boleh silakan sampaikan pendapat Anda. Terima kasih sekali lagi bila mana ada saya ucapan yang salah atau kata-kata yang terlalu kasar dan yang tidak menyenangkan, saya minta maaf ya. Tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai buzzer-buzzernya politik atau hal yang bersifat negatif lainnya, karena kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kita menyuarakan, kita memberikan eh, pikiran kita ya kepada teman-teman yang ada di channel YouTube ini, dan sekaligus saya membacakan seperti apa penilaian pendapat masyarakat Indonesia yang kerap sering kita sebut sebagai netizen plus 62 terkait persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.